Kita akan berbincang pada malam hari ini mengenai pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan. Ya, barusan intronya udah lumayan bagus ya. Serasa mendramatisir sekali gitu. Serasa seperti berbicara sebuah ironi ketika berbicara mengenai pendidikan Indonesia 5 tahun yang akan datang. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pendidikan di Indonesia, khususnya apa yang akan terjadi dengan pendidikan di Indonesia 5 tahun yang akan datang. Mari kita berdiskusi, sharing ilmu, sharing pemikiran mengenai rencana pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan. Dari yang sudah sering kita dengar mengenai pendidikan Indonesia ya, pada dewasa ini gitu, pendidikan Indonesia lebih berfokus kepada perkembangan revolusi industri 4.0 yang sekarang menjadi tagline hampir di setiap bidang ya. Karena melihat dari keadaan sendiri gitu, pendidikan Indonesia sekarang lebih mengarah ke sana gitu. Persiapan. Di sisi lain, pendidikan Indonesia juga sedang mempersiapkan 2045 Indonesia maju dan 2045 generasi emas Indonesia. Tapi sebelum kita berbicara mengenai pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan gitu ya, ketika kita membahas pendidikan, tentu bahasannya itu harus melihat sejarah terlebih dahulu gitu. Karena ya bisa dibilang gitu, pendidikan Indonesia yang pada saat ini terbentuk juga ada sejarahnya gitu. Seperti apa gitu, dan mengapa Indonesia sekarang baru sampai ke titik ini gitu dunia pendidikannya, dan juga persiapan-persiapannya gitu dalam menghadapi periode yang akan datang, masa yang akan datang gitu, dan juga perubahan-perubahan yang akan datang di dunia pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, sebenarnya kalau sejarah gitu ya, pendidikan Indonesia itu mengacu pada negara-negara yang dulunya pernah singgah ke sini gitu. Entah itu singgah dalam artian berdagang atau dalam artian yang lain seperti ingin menguasai Indonesia gitu. Nah, untuk pendidikan sendiri sebenarnya jelas ya, karena yang paling lama bisa dikatakan Indonesia dijajah itu oleh Belanda, maka sistem pendidikan Indonesia pada zaman dahulu itu mengadaptasi dari sistem pendidikan Belanda gitu. Yang dimana fakta menariknya adalah negara-negara Eropa sendiri memiliki perkembangan pada bidang pendidikan dan teknologi ya, itu pada awalnya mereka juga harus gitu dibantu terlebih dahulu. Gak dibantu sih, lebih ke arah kecipratan ilmu gitu. Karena bisa dikatakan Eropa juga dulunya itu sama seperti negara kita sebelum dikunjungi oleh mereka gitu, oleh negara-negara Eropa gitu. Ya bisa dibilang terbelakang
Namun karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga pendidikan ya di Timur Tengah gitu kan. Pada kala itu sebelum ini bercerita sebelum negara Belanda datang ke Indonesia ya. Itu bisa dibilang Belanda itu dan negara-negara Eropa lainnya ya, itu terbelakang gitu. Sebelum perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan dari Timur Tengah mulai menyentuh Eropa, pada khususnya dulu Spanyol dulu ya, karena Spanyol itu dulunya adalah pusat pendidikan karena terdapat perpustakaan terbesar di dunia, yaitu perpustakaan Cordoba. Dari sanalah awal mulanya bangsa yang ada di Eropa mulai berkembang segi pemikirannya gitu, dan juga dari segi pendidikannya. Lalu mereka mengadaptasi ilmu tersebut dan juga mulai menyebar gitu, karena ya balik lagi ke masa ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia gitu kan, melihat keadaan Indonesia ya sebenarnya mereka juga bercermin kepada keadaan mereka ya dulu seperti apa gitu, kurang lebih sama. Lalu pembahasannya, apa yang terjadi dengan perkembangan pendidikan Indonesia pada saat itu gitu. Ya karena kita mengadaptasi dari pendidikan yang dimiliki, sistem pendidikan yang digunakan oleh Belanda pada saat itu, ya mau tidak mau gitu kan, mirip-mirip seperti itu sistem pendidikannya. Indonesia baru benar-benar bisa terlepas dari pengaruh besar dalam sistem pendidikan ya dari bangsa-bangsa lain itu ketika selesai peristiwa G30 SPKI gitu. Kenapa? Karena sebelum masa G30 SPKI kondisi Indonesia belum benar-benar stabil gitu. Kisruh politik masih terjadi, dimana kan setelah Indonesia merdeka sekalipun Belanda tidak menerima dan melakukan agresi militer gitu. Walaupun pada saat itu ya Indonesia sudah di luar dari jajahan Belanda, sudah mulai dijajah oleh Jepang gitu. Selesai agresi militer, terus paham komunis mulai masuk ke Indonesia, menyebabkan peristiwa-peristiwa yang puncaknya itu adalah peristiwa G30 SPKI gitu kan. Para jenderal tentara dibunuh secara brutal gitu. Nah, ketika kondisi Indonesia, khususnya kondisi politik mulai stabil, apalagi pada saat itu Presiden Indonesia yang kedua Bapak Soeharto mulai mencanangkan program perkembangan untuk Indonesia itu sendiri ya, pelita pada saat itu gitu. Itu juga mempengaruhi sektor pendidikan pada khususnya. Pada dasarnya gitu, dari sejarah tersebut gitu, pendidikan Indonesia sedikit demi sedikit mulai berkembang gitu. Hanya saja ada satu budaya, bisa disebut ya, budaya yang bisa dibilang ini bukan budaya yang baik gitu, dan memang bukan budaya yang baik gitu. Yaitu dimana di Indonesia itu ketika berbicara mengenai sebuah sistem gitu kan, itu selalu terpatok pada siapa yang menjadi pemimpin pada masa sistem tersebut dibuat atau disahkan. Karena bagaimana bilangnya, ya budaya politik Indonesia itu adalah ketika berganti pemimpin,
otomatis seluruh sistemnya harus berganti gitu. Bahkan ketika sistem tersebut bagus dan mulai bisa diterapkan dengan baik di masyarakat gitu. Ya itulah ironinya gitu. Termasuk dalam bidang pendidikan seperti itu. Kebijakan-kebijakan dunia pendidikan yang semrawut, tidak lagi terkesan semrawut tapi memang semrawut, itu awalnya dari sana gitu, dimana pergantian pemimpin politik menyebabkan pergantian kebijakan yang menyebabkan kembali berubahnya sistem pendidikan Indonesia gitu. Hal ini terjadi berkali-kali gitu, tapi yang paling sering menjadi sorotan itu ketika kurikulum 2013 dikeluarkan. Bisa dibilang itu adalah salah satu tonggak perubahan pendidikan di Indonesia gitu. Ketika kurikulumnya berubah, yang pada awalnya mengedepankan aspek kognitif yang harus menjadi output utama, sekarang ditambahkan aspek afektif dan psikomotorik gitu. Walaupun sebenarnya ini bukan karena sebuah ketidaksengajaan gitu, karena memang tuntutan perkembangan zaman, apalagi dengan dimulainya revolusi industri 4.0 pada tahun 2015, di mana semuanya sudah teratur dalam sistem global yang bisa dibilang penyebaran informasi tidak lagi terbatas. Ketika bidang industri mulai merambah menggunakan informasi dan juga teknologi komunikasi sebagai salah satu cara dalam meraih keuntungan. Nah, itu menjadi salah satu tonggak perubahan dalam sistem pendidikan, baik di Indonesia maupun secara global gitu ya. Balik lagi berbicara mengenai kurikulum 2013 yang memang ada dan tercipta bukan hanya karena sebuah kebetulan dan juga kisruh politik pada saat itu gitu. Karena kurikulum 2013 ini sudah mulai dikaji dari tahun 2000 sebenarnya. Jadi pengkajian mengenai sistem kurikulum yang seperti itu tuh sudah mulai dikaji dari tahun 2000, 13 tahun sebelum disahkan. Yang jadi polemik kala itu mengenai pendidikan di Indonesia, khususnya kurikulumnya, itu karena ketidaksiapan sebenarnya. Bukan ketidaksiapan kurikulum ya, tapi ketidaksiapan faktor pendukung dari kurikulum tersebut gitu. Untuk kurikulumnya sudah sangat siap dan sudah sangat bisa dibilang kalau itu sebuah bisnis maka itu sudah bisa dipasarkan gitu, layak untuk dipasarkan. Nah, itu juga kurikulumnya sudah layak untuk diterapkan gitu. Hanya saja pada saat itu perubahan yang begitu mendadak gitu kan, secara bisa dibilang perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan, tapi kurangnya persiapan gitu. Selain sarana dan prasarana juga persiapan tenaga pendidik pada saat itu mengenai perubahan kurikulum tersebut. Perlu adaptasi yang cukup lama di kurikulum 2013 itu supaya bisa dikatakan cukup untuk diterapkan di Indonesia pada khususnya gitu, untuk keseluruhan gitu. Tidak hanya untuk bagian-bagian tertentu di Indonesia yang bisa merasakan kurikulum tersebut gitu. Ya karena dalam kurikulum 2013 itu tidak hanya perkembangan kognitif yang diutamakan, tapi ada afektif dan psikomotor yang tentunya memerlukan effort lebih gitu supaya tujuan dari kurikulumnya tercapai. Dan kita berbicara
pada masa saat ini ya, di tahun 2021. Sebenarnya ini fenomena global ya. Ketika pandemi melanda di seluruh dunia gitu, virus corona yang mulai menyebar tidak terkendali dan menyebabkan pandemi, menyebabkan pendidikan pun sangat-sangat terdampak gitu, dunia pendidikan, dimana karena keadaannya dan darurat kesehatan, dan ini juga terjadi secara masif dan global, di seluruh dunia juga merasakan gitu. Sistem pendidikan yang awalnya bertemu, bertatap muka secara langsung, sekarang jadi tidak bisa gitu. Itu dimulai pada tahun 2020, sekitar bulan Maret mulai perubahan tersebut terjadi gitu. Maka bisa dibilang kembali perubahan yang signifikan terjadi di dunia pendidikan Indonesia, karena ya ini bukan karena perencanaan tapi karena keadaan. Perubahan tersebut menyebabkan dunia pendidikan Indonesia kembali bergejolak. Di satu sisi, kesehatan itu salah satu hal utama yang harus menjadi faktor pertimbangan gitu kan. Di sisi lain, pendidikan juga hal yang penting gitu. Ya bisa dibilang keadaan sangat-sangat membuat putus asa gitu. Walaupun begitu bukan berarti tidak ada katakan persiapan untuk keadaan darurat gitu. Pada akhirnya kan sistem pendidikan Indonesia mulai dirubah karena keadaan pandemi, dirubah yang pada awalnya dilaksanakan secara langsung tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi gitu. Nah, dari sini mulai terlihat benih-benih persiapan pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan gitu. Karena mau bagaimanapun, pada dasarnya pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh seperti ini itu sebenarnya bukan hal yang baru ataupun hal yang sangat inovatif gitu ya. Hanya saja kan media pendukungnya gitu atau sarana pendukungnya yang belum memadai, yang menyebabkan pembelajaran tersebut menjadi opsi yang sangat sulit untuk dilakukan gitu. Opsi yang bisa dibilang terlalu memberatkan gitu. Tapi karena keadaan, akhirnya masyarakat beradaptasi gitu. Mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan keadaan dan mengikuti gitu. Dan itu menjadi gambaran yang sangat-sangat jelas gitu. Dimulai dari revolusi industri 4.0 yang menggaungkan informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan industri. Sekarang mulai merambah ke dunia pendidikan gitu, perubahan-perubahan tersebut. Dan balik lagi, persiapan di dunia pendidikan pun harus dimatangkan kembali karena keadaan ini gitu. Harus kembali dipikirkan lagi gitu langkah konkretnya. Ketika keadaan seperti ini sudah selesai gitu kan, maka tidak serta-merta semuanya akan kembali normal tanpa hambatan gitu. Karena pandemi selama 1,5 tahun ini bukan waktu yang sebentar gitu, dan ya kebiasaan masyarakat pun sudah mulai berubah gitu, termasuk kebiasaan dalam dunia pendidikan pun sudah berubah gitu. Dengan segala skema yang ada sekarang gitu, maka bisa dibilang pendidikan juga
alur dan polanya sudah mulai berubah gitu. Bukan melenceng tapi berubah karena keadaan dan juga tuntutan. Lalu kita berbicara bagaimana bentuk pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan. Mengutip dari perkataan Menteri Pendidikan kita pada saat ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim, mengatakan bahwa sistem pembelajaran yang ada pada saat ini dalam konteks keadaan pandemi gitu, yaitu pembelajaran jarak jauh, pada dasarnya tidak akan dihapuskan sepenuhnya dan bisa menjadi opsi untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Dan sebenarnya ini bukan hal yang mustahil, dan ini sebuah sikap oportunis yang baik sebenarnya. Karena dengan sistem seperti ini, maka jarak bukan lagi sebuah alasan gitu untuk pendidikan. Maka tidak ada alasan lagi tidak bisa berpendidikan karena jaraknya yang terlalu jauh gitu, ataupun sulit karena sarana pendidikan yang terdekat itu tidak ada. Dengan sistem seperti ini, pendidikan bisa mencapai setiap titik yang memang tidak pada awalnya tidak bisa tergapai gitu. Tapi kembali lagi, dengan sikap oportunis tersebut dan juga dengan pernyataan seperti itu, tentu harus diikuti dengan aksi yang menyatakan dan juga memperlihatkan bahwa statement tersebut dibuat dan juga sedang dipersiapkan sarana pendukungnya. Ya, bisa dibilang Indonesia untuk sistem pembelajaran seperti itu untuk saat ini ya masih belum siap sama sekali. Pertama, karena mindset orang Indonesia yang kebanyakan berpikir dan juga cenderung untuk berprinsip ketika memang membahas hal yang penting, dan pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan, maka alangkah baiknya dibahas secara langsung, face to face, tatap muka gitu. Jadi ketika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kendalanya itu lebih ke arah kebiasaan masyarakat Indonesia dan juga mindsetnya yang belum mulai berkembang ke arah sana gitu, bahwa pembelajaran jarak jauh itu memungkinkan gitu. Ya di sisi lain, selain itu juga memang karena sarana pendukungnya ya, prasarana pendukungnya yang sangat-sangat minim. Jikalau sarana pendukungnya sudah memadai gitu, sebenarnya pandangan masyarakat pun bisa berubah gitu. Hanya saja karena kan keadaannya tidak seideal yang dibicarakan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita yang terhormat ya. Lalu dalam 5 tahun ke depan seperti apakah wajah pendidikan Indonesia? Perkembangan jelas bakal ada perkembangan, tidak mungkin akan stuck ataupun berhenti di situ saja ya. Sebuah kemustahilan, dan jatuhnya itu akan menjadi keniscayaan. Tapi ketika berbicara perkembangannya seperti apa, itu adalah hal yang bisa dikatakan hanya waktu yang menjawab, tapi tidak seperti itu juga gitu. Karena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam dunia pendidikan itu dipersiapkan dari sekarang gitu. Ya, sejarah sudah membuktikannya ketika kurikulum 2013 ditetapkan untuk menjadi kurikulum secara keseluruhan, kurikulum nasional. Bahkan pengkajian kurikulum 2013 tersebut sudah dilakukan dari tahun 2000 gitu. Nah, itu kan sudah menjadi
sejarah sudah mengatakan faktanya seperti itu. Maka pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan pun bisa dibilang bukan waktu yang menjawab, tapi kita yang mempersiapkan gitu. Untuk arahnya jelas mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Karena pada saat ini kemampuan menggunakan teknologi lebih utama. Bisa dibilang dengan kemampuan menggunakan teknologi ya, terlepas dari teknologinya apapun itu gitu, yang jelas mengikuti perkembangan zaman itu memudahkan untuk bersosialisasi pada umumnya, pada khususnya untuk meraih tujuan dalam skala yang global gitu. Karena kan kembali lagi ke tagline bahwa 2045 itu Indonesia maju, dan juga 2045 generasi emas Indonesia. Bisa dibilang itu bukan menjadi angan-angan lagi. Kalau dalam 5 tahun ke depan sistem pendidikan Indonesia dan dunia pendidikan Indonesia mulai mengarah ke dan juga mulai tertuju ke dunia ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, mulai mengarah ke sana. Toh pada saat ini kemampuan peserta didik itu dalam jenjang manapun, mulai dari jenjang yang paling kecil yaitu mungkin PAUD atau TK sampai jenjang yang paling tinggi di universitas, mulai untuk diberikan pemahaman berpikir mendalam atau kritis gitu. Karena menggunakan teknologi itu butuh kemampuan tersebut, butuh kemampuan untuk berpikir kritis agar tidak terperdaya oleh teknologi itu sendiri. Hanya saja kembali lagi ya, fenomena yang terjadi di lapangan ada yang kalau dibilang melenceng itu bukan melenceng ya, ada yang sedikit off the track gitu. Mungkin maknanya ataupun arti katanya off the track dengan melenceng itu tidak berbeda jauh, tapi kalau makna dalam artian yang disebutkan lumayan jauh ya. Agak off the track gitu bagaimana? Ternyata fakta di lapangan mengatakan Indonesia itu belum siap terhadap perkembangan teknologi yang begitu pesat gitu. Alasannya bukan karena ketidakmampuan menggunakan teknologi, bukan, tapi karena kita sudah terhubung secara global dan kita sudah terhubung secara universal tanpa ada filter yang menyaring hal tersebut, dan masyarakat Indonesia belum mempersiapkan filternya itu. Untuk menghadapi perubahan tersebut, filternya belum ada di masyarakat Indonesia. Mereka menerima mentah-mentah, lalu dengan kemampuan berpikirnya mengolah informasi tersebut menjadikan, katakanlah ya, masyarakat yang karbitan gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan dunia pendidikan? Oh jelas, ini sangat berhubungan dengan dunia pendidikan, karena fenomena-fenomena aneh dalam dunia pendidikan mulai terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang ya. Peristiwa-peristiwa seperti perundungan atau pembulian yang meningkat gitu, lalu penyimpangan seksual yang melesat tinggi. Di sisi lain juga keadaan peserta didik yang lebih memilih untuk berpikir bahwa saya berdiri atas diri sendiri, bukan antisosial, tapi mulai terlalu berlebihan mempercayai diri sendiri atau memiliki kepercayaan diri yang tinggi, terlalu tinggi gitu,
sampai melupakan aspek-aspek kehidupan dan yang menyebabkan dia sampai di titik itu siapa saja dan bagaimana prosesnya gitu. Hal itu karena pengaruh dari informasi yang secara global masuk gitu tanpa ada filter, dan masyarakat Indonesia belum siap dan belum ada filter untuk menyaring informasi tersebut gitu. Dan itu bisa menjadi wajah pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan kalau tidak ada antisipasinya, kalau tidak ada persiapan dalam menghadapi keadaan tersebut. Kalau memang ada persiapan, hal itu tidak akan menjadi masalah ya. Hal itu malah bisa terselesaikan dengan baik gitu. Namun kembali lagi, 5 tahun itu bukan jangka waktu yang panjang ya. Orang bilang 5 tahun itu jangka waktu yang panjang, atau mungkin ada yang bilang wah 5 tahun cukup. Tidak, 5 tahun itu bukan waktu yang panjang dalam perkembangan teknologi informasi ya. Bisa dibilang 5 tahun itu waktu yang sebentar gitu. Tidak akan terasa tahu-tahu 5 tahun sudah terlewati dan berbagai perkembangan teknologi sudah semakin maju gitu. Nah, itu yang harus dipersiapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia ya. Kalau memang orientasi pendidikan di Indonesia mengarah pada perkembangan teknologi gitu. Dan juga dengan tagline kita harus bisa menyesuaikan keadaan secara global yang mulai tumbuh di bawah revolusi industri 4.0. Hal-hal seperti itulah yang akan menjadi gambaran ya Indonesia, pendidikan Indonesia seperti apa ke depannya gitu. Revolusi industri 4.0, kesiapan masyarakat gitu, pada khususnya pada umumnya kesiapan para pemangku kebijakan untuk mempersiapkan pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan. Di sisi lain juga selain kisruhnya kita juga butuh dan sangat perlu untuk memberikan support gitu. Karena balik lagi ya, pendidikan itu adalah sebuah sistem yang sangat diharuskan memiliki timbal balik, bukan satu arah tapi timbal balik gitu. Bukan asinkronus tapi sinkronus gitu. Itu adalah pendidikan gitu. Jadi selain pemangku kebijakan membuat kebijakan untuk memajukan pendidikan Indonesia, masyarakat pada umumnya harus mulai mensupport dan memberikan dukungan, tapi tidak lupa dengan memberikan kritik. Kritik, ingat, bukan sebuah hujatan ataupun sebuah ucapan kebencian atau ujaran kebencian. Kritik agar membangun sistem yang menyeluruh gitu, bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Karena pada saat ini masih sangat sering terlihat di rubrik media sosial ataupun terdengar gitu yang mengatakan bahwa Indonesia perkembangannya berfokus di Pulau Jawa. Di pulau-pulau yang lain masih belum tersentuh perkembangannya seperti apa. Bagaimana keadaannya masih terabaikan. Dan faktanya sendiri di Pulau Jawa ternyata tidak seberkembang yang dipikirkan oleh orang-orang luar Pulau Jawa ya. Masih ada daerah-daerah yang terpencil yang sulit, jangankan untuk mengakses teknologi, mengakses pendidikan tradisional saja sulit. Mungkin bukan tradisional, konvensional ya, sulit gitu. Nah, itu menyebabkan kontradiksi di sisi lain yang mengatakan apa memang mampu Indonesia bersaing dalam persaingan skala global dan juga mempersiapkan dunia pendidikan yang mengarah kepada bidang perkembangan teknologi, sedangkan keadaannya saja sangat-sangat memprihatinkan gitu. Kembali lagi, selain para pemangku kebijakan, support sistemnya juga harus dipersiapkan gitu.
support system di sini masyarakat mendukung secara moral ya mengenai saran serta kritik akan sistem pendidikan yang ada saat ini, dan juga para pemangku jabatan itu jangan hanya berpikir egois mengenai sistem pendidikan yang ada saat ini dan juga tetap mengedepankan idealismenya ya. Karena walau bagaimanapun keadaan di masyarakat itu tidak akan terlihat oleh mereka-mereka yang berada di kursi yang nyaman gitu. Karena fakta di lapangan selalu lebih sulit untuk dipahami dan dicari solusinya dibandingkan dengan kertas di atas meja gitu. Di sisi yang lain, para pemangku kebijakan harus mulai mempersiapkan supporting system dalam bentuk materi. Karena perubahan sistem tersebut tidak akan mudah, yang pertama, yang kedua tidak akan memakan waktu serta biaya yang sedikit. Ketika kita berbicara perubahan, realistisnya yang akan terlihat adalah materi yang keluar akan sangat-sangat banyak gitu. Hanya saja bukan berarti perkembangan pendidikan Indonesia dalam 5 tahun ke depan yang lebih mengutamakan perkembangan teknologi itu tidak memungkinkan. Bisa dikatakan pada saat ini pun walaupun tidak sepenuhnya gitu ya, masih jauh dari kata ideal gitu, masih jauh dari kata sesuai untuk pembelajaran jarak jauh, tapi bisa dikatakan bisa gitu. Walaupun jauh untuk dikatakan bisanya itu baik, cukup ataupun cukup gitu. Tapi ada kata bisa di situ yang bisa yang menggambarkan bahwa sebenarnya mampu gitu. Dan sisi lain yang perlu dipersiapkan selain tadi yang sudah dibahas itu adalah polemik politik atau budaya, mungkin ya sekarang sudah menjadi budaya ya, budaya politik tentang ganti pengampu kebijakan, maka kebijakannya berganti, sistemnya berganti, harus mulai dihilangkan. Kalau terus seperti itu, maka sudah pastikan Indonesia akan gagal menghadapi keadaan yang memang awalnya dipersiapkan, tapi karena kebijakan terus berubah-ubah ya tidak akan selesai-selesai dan malah akan menjadi beban dan bumerang gitu nantinya. Tapi pemikiran optimis itu bukan berarti sebuah kesalahan ya. Wajah pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan yang dimana pembelajaran jarak jauh mulai bisa dilaksanakan lebih efektif lagi, pembelajaran secara langsung lebih wah lagi karena sarana yang mendukung serta supporting system yang mendukung dari masyarakat yang mulai menerima sistem pembelajaran yang terbarukan gitu. Itu akan menjadi batu loncatan yang sangat baik gitu, khususnya untuk meraih tujuan mulia 100 tahun Indonesia merdeka, maka Indonesia maju dan Indonesia menciptakan generasi emas. Karena tahun 2045 generasi emas Indonesia terbentuk itu harus dimulai dari saat ini. Sekarang tahun 2021 berarti sekitar 24 tahun lagi. Dan ya, generasi-generasi yang terlahir pada zaman sekarang gitu ya, pada waktu ini, itu yang akan menjadi penentu bagaimana tingkat keberhasilan dari tagline Indonesia Maju dan 2045 generasi emas Indonesia tercipta gitu. Dan ya, dunia pendidikan secara garis besar tadi sudah disebutkan mengenai fokusnya ke arah mana gitu, dan wajahnya akan seperti apa itu patut kita tunggu. Karena berbicara mengenai wajah ya, tadi itu hanya gambaran, ketika gambaran tersebut pun diambil dari statement atau pernyataan yang dikeluarkan oleh
Menteri Pendidikan kita saat ini itu Bapak Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa pembelajaran yang ada pada saat ini gitu, pembelajaran darurat gitu kan, kurikulum darurat yang ada pada saat ini bisa dikembangkan untuk menghadapi perkembangan zaman secara global yang berdampak pada pendidikan Indonesia pada hari ini. Dan tentunya dalam kurun waktu yang akan datang, dan 5 tahun ke depan itu sudah berarti katakanlah blueprint atau pencetak birunya sudah dipersiapkan ketika memang pemusatan pendidikan itu lebih ke arah dunia teknologi yang juga mendukung adanya revolusi industri 4.0. Karena tanpa adanya perkembangan teknologi dan juga dunia informasi, maka revolusi industri 4.0 itu tidak akan ada gitu. Karena memang pusat dari revolusi industri 4.0 yaitu perkembangan teknologi dan juga dunia informasi gitu. Ya bisa dibilang itulah wajah pendidikan Indonesia dalam 5 tahun ke depan, berfokus pada dunia teknologi dan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, fokus kepada pengembangan kemampuan masyarakat Indonesia, pada khususnya generasi-generasi penerus, dalam menunjang dirinya sendiri serta negara menggunakan kemampuan mereka menggunakan teknologi, terlepas dari apapun bentuk teknologinya. Karena teknologi itu bukan sesuatu yang terbatas seperti gadget. Ya, gadget itu bisa laptop, smartphone, tablet dan sebagainya. Itu hanya sebagian sangat-sangat kecil dari teknologi yang kita bicarakan ya. Teknologi dalam konteks yang sangat luas dan juga konteks yang lebih global gitu. Nah, ini yang menjadi wajah pendidikan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Karena langkah pertama dari generasi emas Indonesia 2045 dan juga 2045 Indonesia maju itu adalah kurun waktu 5 tahun ke depan. Bisa dikatakan memungkinkan berhasil Indonesia maju dan juga generasi emas Indonesia ada ketika 5 tahun ke depan, khususnya di dunia pendidikan, bisa menciptakan kondisi yang ideal untuk waktu tersebut, untuk keadaan tersebut. Ketika memang dalam 5 tahun ke depan sudah mulai terbentuk, maka bisa dikatakan generasi emas Indonesia 2045 itu bisa ada dan Indonesia maju 2045 itu bisa terwujud gitu. 5 tahun ke depan ya kita berbicara. Itu dalam dunia pendidikan tadi sudah dikatakan itu adalah waktu yang pendek dan itu adalah rencana jangka pendek ya. 2025 atau 2026 gitu kan, dunia pendidikan Indonesia bakal seperti apa, itu ada sebuah rencana jangka pendek untuk dunia pendidikan. Kembali lagi bahwa dalam 5 tahun ke depan sangat memungkinkan pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring. Pembelajaran bisa dilaksanakan tanpa tatap muka tapi lebih maksimal karena sarana dan prasarana serta masyarakat yang sudah mulai bisa menerima mengenai hal tersebut gitu. Tapi kembali lagi, itu adalah sebuah idealisme yang bisa dikatakan begitu tinggi gitu. Ketika disandingkan dengan realita, khususnya pendidikan Indonesia saat ini, idealisme tersebut terkesan sangat jauh, bahkan terlalu jauh untuk digapai gitu. Sampai terdengar kata-kata mustahil untuk diterapkan. Tapi kata mustahil itu bisa dihilangkan. Apalagi mustahil itu adalah sebuah kata yang hanya bisa dikeluarkan oleh kita sebagai manusia.
Karena apapun yang terjadi dalam kurun waktu yang akan datang, kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan dan mengusahakan. Perkara hasil dan apa yang akan terjadi itu masih dalam kuasa Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang dalam kuasa Tuhan yang Maha Esa. Jadi bisa dikatakan wajah pendidikan Indonesia ke depannya seperti itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Selama Tuhan yang Maha Esa berkehendak bahwa hal itu bisa terjadi, berkehendak bahwa itu bukan sebuah angan-angan tapi sebuah kepastian. Tinggal dari kita, apalagi dengan keadaan kita saat ini, bukan hanya memberikan motivasi, supporting system, tapi kita juga akan menjadi pelaku utama dari wajah pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan. Bisa dikatakan kitalah yang akan menjadi aktor utama pembentuk wajah Indonesia, pendidikan Indonesia di kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Dan kita adalah salah satu yang berperan besar dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045 dan juga 2045 Indonesia maju. Itu adalah masanya kita gitu. Kita yang sekarang mungkin kalau yang kelahiran tahun 90-an sampai 2000-an ya dalam masa yang memang harus sedang produktifnya ya, itulah masanya kita gitu. Mungkin untuk podcast kali ini dicukupkan sekian ya. Karena tadi di awal saya sendiri belum menentukan apa nama podcast ini. Kita namakan saja podcast ini berdiskusi. Karena tujuan dari podcast ini bukanlah memberi pandangan dari satu sudut pandang, tapi kita bisa berbagi sudut pandang. Karena ya tadi, sekarang sudah zamannya teknologi itu maju gitu. Bahkan untuk berbagi sudut pandang secara tidak langsung pun sangat memungkinkan dan bisa dilakukan gitu. Mari kita berdiskusi mengenai bagaimana wajah pendidikan Indonesia 5 tahun ke depan. Sampai jumpa.